TV nyala. TV nyala. Gue tuh nggak pernah nonton TV, tidak di hotel, never. Oke? Akhirnya gue berdiri, gue matiin, gue kerja lagi. Dan itu terakhir kali gue nginep di hotel itu. Nah, dari 23 tahun itu, 21 tahun gue tinggal di belakang, di apartemen yang belakangnya kuburan. Oke? Coach Justin ini kan udah muter ya sama timnas futsal Indonesia ya. Yeah. Pernah nggak sih ketika lagi tanding atau training misalnya di lapangan itu atau yang berhubungan sama tim ada kejadian-kejadian horor gitu? Selain yang hotel Bangkok tadi. Ini kok bisa jatuh? Gue bilang, gak tahu juga. Apakah sebelah ada orang? Gak ada. Dan kalau ada orang pun susah. Kalau ini airnya penuh 50 liter. Iya juga ya, kok bisa-bisanya tabung 50 liter jatuh sendiri? Jatuh sendiri. Nah, ini untuk gue pengalaman yang gue bilang sangat mengerikan ya. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya, hari ini guys, gue kedatangan seorang legend. Ini gue ngefans banget nih sama Doi. Karena komentar-komentarnya itu selalu membuat kita berpikir gitu. Nih, bener apa enggak gitu. Tapi setelah kita cari tahu lagi, emang bener begitu. Nah, langsung aja kita sapa. Selamat malam Coach Justin. Selamat malam. Wah, nih thank you banget loh udah mau cerita di RJL ya. Sama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke horor Coach, kira-kira siapa nih juara Piala Dunia pada tahun ini? Nggak tahu, karena gue bukan paranormal. Tapi gue bisa bilang, gue itu kasih prediksi, bukan prediksi, yang kira-kira masuk 4 besar. Itu Argentina, Brazil, Jerman, Belanda. Tapi gue dengar ada temen gue bilang, Argentina, Belanda nggak bisa karena ketemu bisa ketemu di perempat final. Ya, mau ketemu mau nggak, kira-kira itulah 4 tim yang cukup kuat. Prancis mana enggak ya? Prancis enggak, Portugal enggak, Inggris enggak. Yang lain mungkin ada kejutan, tapi gue nggak ngelihat 3 tim itu bisa sampai semifinal. Menarik nih ulasan dari Coach Justin. Kita lihat nih nanti pas semifinal 4 tim yang dibilang sama Coach Justin. Nah, ternyata guys, Coach Justin ini punya banyak pengalaman horor yang menyeramkan lah. Tapi sebetulnya dia itu skeptis juga ya Coach ya. Kayak biasa aja gitu sama hantu. Oh iya. Jadi gini, lu harus tahu gue 20 tahun tinggal di Belanda. Oke? Dari umur 32 sampai dari umur 12 sampai 32. Gue pindah ke sini umur 32 sampai sekarang gue 55. Jadi gue 23 tahun di Indonesia. Nah, dari 23 tahun itu 21 tahun gue tinggal di belakang, di apartemen yang belakangnya kuburan. Oke? Bahkan katanya sampai minggu lalu baru ngalamin kejadian horor. Oh ya, kalau mengalami kejadian itu sering banget sampai karena saking seringnya gue udah biasa. Oke. Ditahan dulu ceritanya Coach, nanti cerita lengkapnya di scene selanjutnya. Nah, sebelum dilanjutkan guys, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara komen yang banyak. Terus kalau kalian punya pengalaman horor, jangan lupa bisa cerita nih di sini nih. Terus juga kalau misalnya suka nih sama komentar atau analisa-analisa bola, bisa mampir ke channelnya Coach Justin. Apa channelnya Coach? Justinus Laksana, aka @justalk. Itu dia, nanti linknya gue taruh di deskripsi. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya.
Kira-kira malam-malam gini di tengah hutan Bang Fajar dan tim mau kemana ya? Oh, ternyata di bulan Desember sampai Januari ada RJ5 spesial 6 tahun anniversary. Dan juga jangan ketinggalan nonton karena selama 1 bulan Om Mamat spesial episode, kalian berkesempatan mendapatkan hadiah total 25 juta. Catat tanggalnya ya guys, dari 6 Desember sampai 14 Januari 2023. Jangan kelewatan. Ya, Coach Justin boleh diceritain pengalaman horor pertama nih pengen diceritain ke teman-teman. Ya, pengalaman itu banyak banget ya. Jadi tidak hanya di apartemen gue, tapi juga di Surabaya gue pernah mengalami di Bangkok gue ngomong. Tapi gue tidak pernah mengalami di Belanda. Nah, cuman gue kan orangnya suka belajar ya, belajar di YouTube. Ternyata dari kesimpulan yang gue ambil, nggak hanya di Amerika itu ada kejadian satu rumah yang dihuni, terus ada orang masuk, sekeluarga yang diganggu dan lain-lainnya. Rumah itu masih ada, nggak ada yang beli. Dalam arti intinya adalah kalau kita bicara makhluk halus itu ada di seluruh dunia. Jadi memang ada, oke? Lu percaya nggak percaya itu memang ada. Cuman gue lihat apa bedanya horor di Amerika, Belanda dan Indonesia. Di Indonesia itu suka dilebaikan. Jadi kalau sedikit ada kasus, mereka tidak bisa menjelaskan atau tidak punya alasan, dikit-dikit dibilang setan, ngerti nggak? Sementara di Belanda nggak, kalau Belanda ada kejadian mereka cari eksplanasi, cari alasannya kenapa ini bisa terjadi apa. Nah, bedanya cuma di situ. Di sana bisa jadi tidak semua kejadian itu horor atau setan, oke? Bahkan di sini ada kasus kriminal dibilang kesurupan. Iya, kayak gitu-gitulah. Tapi memang mungkin ini budaya kita suka dilebaikan ya, jadi oke lah, nggak ada masalah. Nah, kalau kembali ke gue, karena belakang gue itu kuburan, jadi banyak hal sering kali yang gue alami. Ini gue corot yang kecil-kecil aja ya, yang kecil-kecil aja. Minggu lalu gue pulang dari restoran makan sama istri gue, masuk apartemen, tiba-tiba kipas angin, gue punya standing kipas angin itu, tiba-tiba nyala tit, kayak gitulah. Dan itu I can tell, gue bisa seharian cerita hal-hal kecil. Sekali gue sofa gue itu kan L, gue duduk di sini, kok gue merasa kayak bau bangke gitu. Nah, mungkin gue baunya tong sampah. Sampai gue berdiri, gue jalan ke tong sampah, ternyata pada saat dalam perjalanan ke tong sampah yang cuma mungkin 5 meter, 6 meter, itu udah nggak bau lagi. Sampai gue buka tong sampahnya, nggak bau lagi. Gue kembali ke sofa, hanya bau di sofa aja. Hal kecil. Kamar gue itu isolated. Oke, gue sama istri gue ngerokok, tapi di luar, nggak pernah di kamar. Pernah berapa kali kita itu bau kretek di kamar. Gue nggak ngerokok kretek, istri gue nggak ngerokok kretek. Nggak mungkin dari luar juga. Ngerti nggak? Itu bau kretek. Hanya di kamar. Ini kan hal-hal kecil yang sering terjadi bahwa ya memang ada gitu loh. Nah, berarti kan lo cukup sering mengalami kejadian horor nih Coach ya? Ya. Apa yang paling serem nih menurut Coach Justin? Ada yang paling serem, tapi sebelum ke sana, gue mau ceritakan pengalaman gue di luar negeri juga, sama di luar kota. Yang pertama di Surabaya dulu. Sebelum nenek gue itu meninggal 6 tahun yang lalu, di usia 104. Itu gue sering ke Surabaya. Oke? Gue sering ke Surabaya ketemu nenek gue. Jadi nenek gue itu tinggal di pusat. Di pusat senternya Surabaya lah.
Nah, gue sering ke sana, artinya gue cari hotel yang deket-deket situ kan. Nah, ada satu hotel bintang 5, hotel agak tua, yang gue sering nginep. Jadi gue udah hafal, bahkan gue hafal, gue maunya kamar di pojok karena pintu kamar mandinya itu nggak pakai korden, pakai sliding door. Setelah berapa puluh kali gue kesana nggak pernah kejadian. Terakhir kejadian, ini agak ngeri juga gue. Gue itu lagi kerja, jadi gue kerja, TV-nya di sana, ranjangnya di sana. Oke, gue di meja sama laptop gue. Sendiri nih? Sendiri. Malam. Kerja, gue baru makan skoteng. Skoteng Surabaya kan. Nah, skoteng itu di gelas-gelas di hotel itu kan kayak whisky gelas gini lah yang putih. Maka skoteng harus pakai sendok dong, ya kan? Kerja, skotengnya udah habis. Sendoknya di dalam. Tiba-tiba gue bunyi kayak ada orang ngangkat sendoknya gini. Ting. Di skoteng ya? Di gelas ini. Di gelas ini. Karena gue fokus ke kerjaan gue. Gak ada suara, gak ada nothing. Jadi tiba-tiba bunyi ting. Kaget dong. Gue angkat gelasnya, gue lihat. Oke. 5 detik kemudian, TV nyala. TV nyala. Gue tuh nggak pernah nonton TV, tidak di hotel, never. Oke. Akhirnya gue berdiri, gue matiin, gue kerja lagi. Dan itu terakhir kali gue nginep di hotel itu. Nah, temen gue bilang, kamar yang di pojok di hotel itu biasanya ada setannya. I don't know if it's true or not. Tapi ini kejadian di Bangkok juga. Jadi gue sama timnas. Kalau lu pergi sama timnas itu kan 14 pemain, lu dapat jatah 14 dibagi 2, jadi satu kamar dua orang kan, dapat jatah 7 kamar. Terus pelatih, official dan lain-lain itu dapat satu kamar. Dan gue biasanya kita bawa orang lebih banyak, tapi mereka berdua. Gue biasa dapat kamar sendiri. Kebetulan di pojok, oke? Tidur sendiri berarti ya? Selalu. Dimanapun gue pergi sama timnas, gue selalu sendiri. Hampir selalu, ya setahu gue selalu sendiri. Dan kebetulan di Bangkok ini gue dapat kamar di pojok, oke? Tapi waktu itu kan gue nggak tahu kalau si Isa yang bilang kalau nggak salah. But anyway, siang itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda. Jadi hotel ini salah satu hotel yang menurut gue pintu kamarnya itu berat banget. Jadi bukan biasanya hotel kan agak gampang ditutup lah kamarnya. Ini berat banget, jadi nggak mungkin lu nutup sendiri. Nah, pintu gue itu selalu gue buka karena banyak pemain datang, pengurus keluar masuk lah, ngerti nggak? Di siang-siang hari. Apa yang terjadi? One moment gue lupa gue lagi ngapain, tapi gue lagi sendiri di kamar. Tiba-tiba pintunya nutup, jegrek. Pintu yang gue buka itu tiba-tiba nutup. Kok ketutup gitu loh? Gue buka lagi, temen gue datang dan asisten gue dan lain-lain. Gue bilang, ini pintu kok bisa nutup? Mereka lihat, nggak mungkin, ini berat, nggak mungkin nutup sendiri dan nggak ada angin, ngerti nggak? Di situ sebenarnya tanda-tanda. Kenapa gue bilang tanda-tanda? Karena gue malamnya atau besoknya gue lupa, itu gue mengalami lagi. Jadi gue mengalami di kamar gue. Itu jam 2, jam 3, jam 4 lupa gue. Pokoknya subuh, gue sudah tidur. Oke. Biasa kalau kita tidur kan kadang-kadang kita kebangun. Mau kencing, mau apa, ya kan? Nah, gue juga kebangun, cuman kita kan ada momennya di mana kita kebangun nggak langsung melek atau apa, harus nyalain lampu dan lain-lain kan. Ini gue kebangun, gue masih setengah sadar. Bukan setengah sadar, gue sadar tapi mata gue ketutup. Masih gue tutup karena gue masih agak males lah. Karena gue pikir, aduh gue mau kencing nih, gue harus nyalain lampu, ngerti nggak? Tapi mata gue ketutup dan masih gelap. Rencana gue mau nyalain lampu kan, biar gue bisa kencing kan ke toilet. You know what happened? Di sebelah itu kan ada panel lampu. Itu bunyi.
lampu depan nyala. It happens. Jadi pada saat gue mau nyalain lampu, dia nyala sendiri lampunya. Seolah-olah dia tahu gue mau kencing. Oke? Apa yang gue lakukan? Sama kayak cerita di hotel Skoteng itu, ya nothing. Gue bangun, gue ke toilet, gue selesai, gue tidur, gue matiin. As if nothing happened. Ini sebelum kita masuk ke cerita terserah Coach Justin ya. Dulu pernah ada juga coach narasumber gue tuh. Tapi dia di kos-kosan. Ya. Jadi dia pas balik kosan, dia lihat nih kok kipasnya masih nyala ya. Padahal biasanya dia selalu mematikan. Nah pas dia tidur, siang, tiba-tiba kipasnya kipas gue rusak gimana nih? Akhirnya dia bangun, malas gitu kan, bangun. Pas dilihat, kipasnya belum dicolok. Belum dicolok? Iya. Karena emang dia udah tahu kosannya berhantu gitu ya. Iya. Dia emang gak takut juga orangnya. Thank you ya, gara-gara lu jadi irit listrik. Iya, ya itulah. Cuman yang bikin gua agak kesel ya, ini kejadian minggu lalu juga, lupa gue cerita. Kalau lu goda-godak untuk gue sih, is oke lah. Lu memang mungkin dia baru meninggal atau apa, masih belum bisa meninggalkan dunia. Gue bisa terima lah, fine-fine aja. Tapi yang bikin gue kesel, handphone gue. Jadi kalau gue mandi, gue emang punya tempat khusus buat taruh handphone begini. Oke? Tiba-tiba gue mandi bunyi peletak. What the fuck? Gue liat handphone gue di bawah. Ini impossible. Impossible kalau ininya basah, kepleset, ke apa. Itu definitely tidak mungkin. 1.000.000% nggak mungkin. Karena gue peduli dengan handphone gue kan keluaran iPhone terbaru semua. Ngerti nggak? Dalam arti dia nggak boleh bocel. Selalu gue taruh di tempat yang aman dan nyaman. Dan ini tidak pernah terjadi. Minggu lalu kejadian, jatuh beneran. Out of nothing. Nah, kalau gini-gini bikin gue agak kesel. Karena berdampak ya? Karena berdampak. Tapi kalau lu cuman ganggu-ganggu doang sih, oke lah. Enggak, gue sih Pak, mungkin kalau gue meninggal gue jadi setan, gue juga akan ganggu orang. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi cuman jangan bikin gue rugi atau rusak, ngerti nggak? Itu yang bikin gue agak rese. Ya kalau lu bicara soal pengalaman kecil-kecilin banyak yang, tapi gue sering mengalamin. Gue sering banget mengalamin. Tapi yang kecil-kecil ya, ada suara ini, ada itu bunyi atau bau ini, bau itu sering. Selama 21 tahun ya. Jadi selama 21 tahun. Kayak poltergeist lah gitu. Nah, sebelum kita masuk ke cerita horor yang paling seram nih dari Coach Justin, kita lihat dulu ada apa nih. Kira-kira malam-malam gini di tengah hutan Bang Fajar dan tim mau kemana ya? Oh, ternyata di bulan Desember sampai Januari ada RJ5 spesial 6 tahun anniversary. Dan juga jangan ketinggalan nonton karena selama 1 bulan Om Mamat special episode, kalian berkesempatan mendapatkan hadiah total 25 juta. Catat tanggalnya ya guys, dari 6 Desember sampai 14 Januari 2023. Jangan kelewatan. Ya, Coach Justin boleh ceritain pengalaman yang menurut Coach Justin selama ini paling serem? Ya, paling serem itu kejadian berapa tahun yang lalu, mungkin 4-5 tahun yang lalu kayaknya. Jadi itu kejadian di rumah gue. Apartemen gue ini kan kecil. Gue kebetulan ini siang bolong, oke? Gue kebetulan lagi kerja di meja makan. Biasanya gue kerja di meja gue yang kalian lihat backgroundnya udah legend itu. Tapi kebetulan gue lagi kerja di meja makan. Bener-bener siang bolong itu jam 12, jam 1, jam 2. Bener-bener siang lagi kerja santai. Tiba-tiba gue dengar suara keras. Kaget dong. Suaranya itu dari samping gue yang deket. Gue langsung berdiri, gue cek.
ada apa nih? Nggak taunya boiler gue atau heater gue, tempat penampung air buat ke kamar mandi, itu jatuh ke mesin cuci. Pertanyaannya kan adalah, apakah ada orang masuk dari sebelah? Sebelah itu kosong. Jadi kalau sebelah nggak masuk pun impossible, karena mereka harus ngelewatin, bisa dibilang impossible lah. Nggak mungkin jatuh sendiri. Nggak. Nah, bentar. Ini impossible dari orang-orang dari sebelah, oke? Kalau jatuh sendiri itu bisa, tapi kan jadi gini, dalam bahasa Indonesia apa istilahnya? Tabung air ya. Boiler ya, kalau dalam bahasa Belanda itu boiler istilah. Tabung air ini isinya 50 liter. Oke, dan ini selalu terisi. Jadi lu pakai mandi selalu terisi, penuh, always penuh. 50 liter sama tabungnya aja sudah berat. Nggak mungkin lu angkat sendiri. Oke. Nah, di belakang tabungnya itu dilas ada plat besi segini, dilas. Ya. Untuk apa plat besi ini? Untuk nempelin ke tembok. Jadi tembok itu ada besi juga yang bentuknya seperti ini. Jadi tabung airnya dengan besi yang di belakang tinggal ditaruh begini, oke? Diangkat, taruh. Kalau seandainya jatuh, harusnya penyangga ininya copot dong, betul nggak? Iya kan? Ini nggak copot. Bahkan penyangga itu sampai detik ini masih gue pakai. Tidak rusak, tidak copot, nothing. Faktanya adalah gue beli baru, terus gue pasang lagi, artinya ini masih kuat dong. Kalau tidak copot, ada yang ngangkat 50 liter ini dong, untuk ngejatuhin. Mesin cucinya atapnya hancur, tapi beruntung masih jalan. Jadi sampai sekarang gue nggak beli mesin cuci baru, karena masih jalan. Nah, apa yang gue lakuin kan berat banget. Gue telepon engineering, datanglah orang apartemen. Datang, airnya dikeluarin, baru dia lihat, baru diangkat, ditaruh dulu sementara. Nah, karena ada yang ketarik-ketarik, jadi tabung-tabung pipa di atas itu harus dilas lagi. Nah, dia tanya, ini kok bisa jatuh? Gue bilang, nggak tahu juga. Apakah sebelah ada orang? Nggak ada. Dan kalau ada orang pun susah, kalau ini airnya penuh 50 liter. Bapak lagi di mana? Saya lagi di sini. Dia bilang, ya. Juga ya, kok bisa-bisanya tabung 50 liter jatuh sendiri? Jatuh sendiri. Dia bilang, nimpa mesin cuci lagi? Iya. Dia bilang, saya nggak tahu juga jawabannya apa. Akhirnya apa yang terjadi? Diberesin dulu semua. Tabungnya rusak. Oke. Akhirnya gue beli tabung baru. Gue pasang di penyangga yang sama. Harusnya kalau penyangganya tetap stay, harusnya di belakangnya yang besi yang dilas ini copot dong. Betul nggak? Mungkin tua atau karatan udah rusak bisa copot. Itu bisa, karena ini kan berat. Nggak copot sama sekali. Jadi engineering aja bingung. Kok ini bisa terjadi? Nah, ini untuk gue pengalaman yang gue bilang sangat mengerikan ya. Berdampak. Iya, kalau lu kayak handphone jatuh atau kipas gue mendadak nyala, oke lah, ngerti nggak? Tapi sampai lu bisa membuat tabung air ini sampai jatuh, kan rusak. Gue harus keluar duit lagi, harus apa? Mesin cucinya rusak. Ini yang bikin gue sebenarnya keselnya itu di situ. Iya, biarin aja lah ya. Ya untuk gue sih, there is no choice. Kecuali gue pindah apartemen. Apakah kalau gue pun apartemen baru gue belakangnya bukan kuburan, apakah garansi itu nggak ada setan? Belum tentu juga. Iya kan? Jadi daripada kita melawan atau menakutin kita embrace saja. Rangkul dalam arti bukan gue ngundang mereka tiap hari datang, tapi kita terimalah. Kita terima faktanya bahwa mereka itu ada. Bahwa mereka itu juga pengen eksis. Jadi kalau gue saran gue untuk penonton, lu nggak usah takut. There is no need untuk takut. Tapi kalau lu tanya apakah gue pernah lihat sosok, kalau pocong untuk gue itu bullshit ya. Itu untuk gue itu bullshit.
Tapi pernah lihat sosok halus atau apa lewat, itu gue nggak pernah. Yang gue pernah adalah mengalamin yang untuk karena gue besar di Belanda ya, gue selalu mencari eksplanasi. Apakah ini bisa terjadi tanpa, jadi gue tidak menganggap gocap ini setan atau enggak. Gue cari dulu penjelasan, logikanya. Apakah ini bisa terjadi? Apakah ini? Dan tapi itu pernah nggak sih Coach kayak misalnya bangun-bangun udah kayak kecakar gitu sendiri, pernah nggak gitu? Enggak. Kalau bangun-bangun kecakar ujungnya gue kecakar sendiri. Kalau itu gue nggak begitu percaya. Tapi gue nggak pernah. Gue nyakar diri gue sendiri, kakak kasarnya itu nggak pernah. Ini hal-hal kecil lah, hal-hal kecil. Karena itu hal kecil, ya kecuali mesin cuci itu ya. Kayak di Bangkok itu kan hal kecil. Kok dia tahu gue mau bangun, mendadak gue mau nyalain lampu, lampunya nyala sendiri. Itu kan hal kecil. Atau kipas angin nyala sendiri, atau gue bau kretek di kamar gue, atau gue bau mayat di kamar gue. Ini saking terlalu banyak kejadian sampai I already forgot. Gue lupa kejadian-kejadian yang lain, yang which is untuk gue itu nggak begitu penting karena istri gue kan takut setan. Jadi kalau mendadak kita bau sesuatu yang tidak, atau kita merasakan sesuatu yang kita pikir itu setan, mending kita nggak bahas. Jadi diem-dieman aja dua-dua, ngerti nggak? Karena kalau gue bahas, kalau gue kamu bau ini nggak atau apa nggak, dia pasti takut. Ya, jadi mending kita nggak bahas, udah diem aja, jalanin aja, as if normal aja. Tapi Coach ini mungkin para penonton penasaran. Coach Justin ini kan udah muter lah sama timnas futsal Indonesia ya. Yeah. Pernah nggak sih ketika lagi tanding atau training misalnya di lapangan itu atau yang berhubungan sama tim ada kejadian-kejadian horor selain yang hotel Bangkok tadi? Enggak sih, enggak. Gue tidak pernah. Tapi yang pernah terjadi, gue melatih atau gue seleksi timnas cewek itu di tifosi latihan. Nah, gue waktu itu udah dirtek. Pelatih gue Hendra Nasir bilang, coach dia itu ada cewek umur 17-18 pemain timnas. Dia bilang dia bisa ngelihat, dia bisa ceritain. Gue panggil, gue ajak keluar. Tifosi belakang yang di tengah itu kan banyak pohon-pohon. Gue tanya, sekarang lu bisa lihat nggak? Wah ada coach, ada yang ngeliatin kita nih. Cuman gue nggak tahu apakah itu bener atau enggak, itu menurut dia. Dan gue percaya ini cewek, masih lugu lah, 17-18 tahun nggak. Apalagi yang minta gue, yang tanya gue, yang atasan dia kan pelatih, gue dirtek atasannya lagi, ngerti nggak? Nggak mungkin dia bohong. Feeling gue. Ya diliatin aja kita. Sosoknya nggak disebut? Sosoknya nggak disebutin. Jadi teman pengalaman lain sama timnas nggak ada sih. Kan kita juga sering dengar gitu ya di berita-berita gitu katanya sebelum tanding ada yang lakuin ritual dulu lah di gawang katanya. Enggak lah itu gue nggak percaya. Enggak. Kalau itu gue bilang nggak ada hubungan sama setan, itu masalah kepercayaan diri pemain masing-masing aja. Tapi nggak pernah ya ngelihat ada orang yang kayak gitu ya? Nggak percaya gue gitu. Kalau itu berhasil, Fudu udah juara dunia dari kapan tahan, buktinya nggak juga kan? Gue nggak percaya gituan sama sekali. Dan gue yakin itu nggak ada. Itu cuman pernah denger juga coach kayak cerita horor pemain pelatih bola di luar negeri. Kayak katanya kan Fabio Capello katanya indigo. Oh ya, mungkin. Gue suka ngomong kalau zaman dulu masih Ancelotti nih, iya. Pemainnya itu dia suka bilang tuh apa namanya di Milan itu horor gitu. Terus juga katanya kan, lalu kan fans Arsenal, Almunia itu di rumahnya tuh katanya horor banget. Nggak tahu gue nggak pernah dengar malah. Nggak tahu. Dan Almunia kiper katrok jadi I don't care. Enggak lah, gue ya mungkin itu terjadi ya, tapi tidak sebanyak di Indonesia lah. Tapi kalau di Indonesia kan mereka bikin spesial TV program horor. Salah satu temen gue pernah tanya, lu jujur ini asli atau settingan? Settingan semua. Menarik nih. Nggak usah sebut nama TV-nya, nggak usah sebut nama temen gue. Tapi di sini gue nggak nyuruh lo nambah-nambahin cerita kan? Enggak, gue
Gue nggak mau sebut aja apa. Yang podcast kita gue nggak nyuruh Coach Justin nambah-nambahin cerita. Enggak perlu. Lu nggak bisa paksa gue juga nambah-nambahin. Gue cerita apa yang gue itu. Jadi nggak ada yang bisa suruh. Kalian harus percaya gue, nggak ada yang bisa suruh gue bohong atau bumbuin atau enggak. I just tell you what it is. Itulah RJ5. Dan nanti bakal banyak pertanyaan di closing sama Coach Justin. Itu deh guys, sebuah kisah luar biasa dari Coach Justin ya. Siapa nyangka ternyata coach ini yang memang kalau kita lihat logik banget gitu loh, ternyata punya juga pengalaman horor. Dan sekarang kita tanya-tanya nih tentang coach. Coach, boleh diceritain nggak sih Coach suka duka jadi komentator bola ya di Indonesia? Gue merasa setelah 4 tahun berkarir di TV, gue merasa komentator itu tidak selalu dihargai sama TV. Jadi yang penting ada, yang penting tampil. Karena omongan kita itu selalu terbatas. Itulah kenapa gue bikin Just Talk di YouTube. Karena banyak hal yang gue ingin ceritakan, nggak bisa gue ceritakan, kepotong dengan iklan ini atau apa namanya. Durasi ya? Iya. Tapi ini bukan 1-2 TV, enggak. Ini in general, ini memang konsep TV di Indonesia seperti itu. Kalau lu lihat di luar negeri, Sky Sport lah atau apa, emang banyak dipotong iklan kan enggak? Dan mereka diberikan waktu untuk berdiskusi ya kan? Lama kan? Nah di Indonesia itu nggak bisa. Makanya gue bikin Just Talk YouTube. Salah satu alasan itu. Dan kedua, bayaran TV itu sangat kecil. Gue termasuk yang tinggi ya. Lu kebayang nggak 2007 bayaran gue 2007, sekarang 2022 kan? Itu ada yang sama, bahkan ada yang di bawah dari bayaran gue yang 2007. Jadi asumsi gue 2007 dibayar 1 juta, asumsi lah. Sekarang 2022 masih ada dibayar 1 juta atau bahkan di bawah 1 juta. Oh. Asumsi seandainya gue dibayar segitu. Jadi parah kan? Ini udah 2007, sekarang udah 15 tahun yang lalu bayarannya sama. Tapi dulu Coach, gue dulu pernah daftar tuh jadi presenter bola Serie A ya. Kalau gue kan suka Serie A. Iya. Jadi gue lihat TV itu punya hampir semua TV lah punya mental kayak ya lu gue minta gue bayar kecil, kalau lu nggak mau masih ada 100 orang yang mau. Sebenarnya mereka bener. Siapa yang nggak mau masuk TV? Siapa yang nggak mau jadi host? Ya kan? Tapi dengan punya mental kayak gitu, kalau yang berkualitas merasa nggak cocok, jadi yang diambil yang non pengalaman. Karena gue tidak melihat di Indonesia sosok komentator itu lebih penting kayak di luar negeri. Nah ini teman-teman kita bicara di luar horor sedikit ya. Nah Coach, kalau menurut Coach Justin nih, kalau kayak gue itu kan ada pengalaman manajer ya, kayak misalnya main PS yang dulu LMA manager, FIFA manager. Gue nggak pernah main game, jadi gue nggak tahu. Itu bisa nggak sih? Mungkin teman-teman kan banyak juga nih main manajer bola gitu. Pasti bisa banyak. Sih diimplikasi di dunia nyata gitu, seenggaknya jadi komentator lah, jadi nggak bisa ya kalau dari gitu. Harusnya nggak bisa, karena beda jauh. Iya beda jauh. Itu yang kualitas pemain gini ya. Kualitas yang ada di game itu kan mereka kumpulin data mereka buat game. Artinya ini pemain bermain sesuai data yang dimasukin, ya kan? Kalau dia punya speed bagus dia akan lari kenceng. Sementara di pertandingan bola beneran ini kan manusia, bisa main jelek, bisa main bagus, bisa lagi bete, bisa kan manusia. Jadi pasti ups and down dong. Satu. Kedua ini kan tim sport. Lu bisa main bagus kalau lu didukung. Lu bisa cetak 10 gol, lu kebobolan 11 you still lose the game. Ya kan? Artinya teman-temannya itu kan penting. Nah, nggak bisa lu datakan satu pemain dengan teman-teman yang lu pilih berdasarkan
data-data yang mereka tahu bermain seperti itu nggak bisa. Berarti memang beda jauh. Itu ya? bohong besar itu. Memang beda jauh. Main game aja gitu. Main game aja. Nah ini beberapa pertanyaan terakhir coach. Kalau menurut lo AC Milan gimana coach? Ini banyak Milanisti nih yang nonton. Gue itu suka Milan zamannya Ruud Gullit, Van Basten sama Rijkaard. Oke, tapi dulu kan Zaman kakak enggak ya? masih. Suka dalam arti bukan ngefans ya, tapi gue suka permainannya karena mereka dulu benar-benar untouchable. Dulu itu kayak zamannya Gullit, Rijkaard, Van Basten sama kayak zamannya Pep pegang Barca tiki-takanya yang benar-benar untouchable. Nah, Milan waktu itu untouchable dan akhirnya pernah kalah lawan Marseille, Jean-Pierre Papin di final Champions League. Di situ baru kelihatan, oh ternyata Milan ini ada titik lemahnya juga. Tapi era itu, eranya Kakak itu masih oke, masih bagus. Habis itu kan drop. Nah, drop baru mereka semenjak Maldini datang pelan-pelan diangkat lagi. That's okay. Gue nggak pernah bilang Milan jelek atau apa. Gue hanya bilang Milan main gerasa gerusuk. Kalau Milan bisa juara dengan cara main kayak gini, artinya Serie A lu kualitasnya jelek kan. Tahun lalu Milan berada di mana di Champions League? 4 dari 4. Iya kan? 2 tahun sebelumnya Inter yang juara 4 dari 4. Jadi nggak sehebat bahwa lu sekarang lolos, ya mungkin grup lu nggak terlalu bagus kan. Ngerti nggak? Nah, masih ada alasan itu ya? Bukan alasan, memang kalau gue lihat dari pertandingan, bahkan Milan beruntung ketemunya Spurs kan di. Coach beruntung sekarang. Iyalah. Bisa lolos berarti? Bisa banget. Tapi kalau lu nggak lolos, kalau Milan nggak lolos ya untuk gue menunjukkan betapa jeleknya kualitas Serie A. Karena lu nggak ketemu PSG, lu nggak ketemu Munchen, lu nggak ketemu tim-tim besar. Ya kan, lu ketemunya Spurs, please deh, ngerti nggak? Oke, silakan para Milanisti ini yang menonton RJL boleh komen nih pendapat dari Coach Justin. Terakhir mungkin nih Coach, soalnya kan lagi rame nih Coach, kemarin juga sempat jadi komentator bulu tangkis kan? Ya. Coach nggak mau bikin ini Coach, pertandingan misalnya tim A lawan tim B, selebgram, influencer nih, ini ada coachnya, ini ada coachnya. Nggak penting gitu-gitu. Nggak penting ya? Gue nggak suka gitu-gituan. Gue itu kalau diminta atau apa, gue kan kenal Vincent sama Desta juga. Vincent terutama. Di Vindes gue udah tampil 3 kali. Terus ada Valen waktu itu kan diminta oke lah untuk gurau-gurau. Terus diminta collab sama Radiata Dika oke lah. Rencana yang next collab itu sama masih dalam rencana sama Ari Lasso. Nyanyi bukan? Enggak, gue nggak bisa nyanyi. Satu hal yang gue nggak bisa yaitu nyanyi. Enggak, ntar kita bahas yang hal-hal lain lah. Masih rencana. Menarik buat ditunggu ya. Jadi itu dia guys, gue rasa episode pada kali ini. Makasih Coach Justin udah datang ke RJ5. Semoga makin sukses ya di sama-sama. karirnya. Ambil baiknya, buang buruknya ketika kalian menonton video pada kali ini. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.